Kita mulai ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini dalam segala aktivitas kami, pekerjaan ataupun usaha kami. Dan pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk kembali mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami menggali kebenaran-kebenaran rohani yang ada di dalam firman-Mu, dan juga membagikannya kepada mereka yang memintanya atau mencarinya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, minggu depan kita mid-test ya. Jadi kita sudah sampai di dalam Matius pasal yang ke-9. Kemarin kita sudah membahas tentang soal Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus. Sampai di situ ya. Jadi kita membaca dalam Injil Matius. Ini kalau nggak salah juga sudah kita bahas di antar PB ya. Dalam Injil Matius namanya di situ disebut Matius dalam ayat yang ke-9. Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Kemudian dalam Injil Markus pasal 2 kita dapatkan namanya di situ disebut Lewi pemungut cukai. Pasal 2 ayat 14 ya. Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Dalam Lukas pasal 5 kita mendapatkan namanya Lewi pemungut cukai. Seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Jadi kita melihat ini adalah perikop yang sama, tetapi namanya Markus dan Lukas sama, tapi berbeda dengan Matius. Ya. Matius memakai nama Matius. Nah, jelas ini mengacu kepada pribadi yang sama ya. Yang kita percaya adalah Rasul Matius sendiri. Dan Lewi tampaknya mengacu kepada ya nama lainnya atau ya dia dipanggil berdasarkan sukunya. Hey Lewi, Lewi. Sama seperti kalau kita panggil teman kita yang kita kenal dari Batam, misalnya, hey Lae, Lae. Tapi bukan berarti namanya Lae kan. Kemudian kita lihat kalau ia berasal dari suku Lewi, orang Yahudi, sebagai seorang pemungut cukai itu adalah suatu, bisa dikatakan suatu kehinaan bagi bangsanya. Karena dianggap dia sebagai pengkhianat, bisa dikatakan tanda petik ya, anjingnya pemerintah Romawi. Dia kerja untuk penjajah kita. Orang yang bangsa yang menjajah kita. Jadi, selamat malam Pak Arifin Saragi. Malam Pak. Pekerjaan seorang pemungut cukai dibenci ya, oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kita lihat di dalam perikop ini ayat 9 sampai yang ke-13 bagaimana Matius dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 9, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi kita mendapatkan panggilan daripada penulis Injil Matius ini. Nah yang perlu diperhatikan dalam ayat 13, kita agak sedikit lompat-lompat ya. Kalau ada perikop yang Anda pikir penting untuk dibahas atau Anda ingin tanya, silakan infokan. Kita lihat di ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, ya, eis metanoian, kepada pertobatan. Itu yang tidak ada ya, di dalam Alkitab LAI kita. Itu bisa ditambahkan. Ya, saya bukakan. Kita lihat. Matius pasal yang ke-9.
ayat yang ke-13. NIV yang diambil dari CT, but sinners, selesai sampai di situ, tapi orang berdosa. Datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Sama ya. New Living, English Standard Version juga. Nah, King James berbeda. Ini mengambil sumbernya dari TR. But sinners to repentance, ya, kepada pertobatan. Nah, dalam hal ini LAI mengikuti CT. Ya. Jadi harusnya tambahkan klausa kepada pertobatan. Eis metanoian ya, dalam Yunaninya. Dia hilang. Jadi eis metanoian. Ditambahkan di situ ya. Oke, kemudian kita lanjut hal berpuasa. Di dalam ayat 14, Matius mencatat murid-murid Yohanes yang datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Nah, ini ada perikop paralelnya dalam Lukas pasal yang kelima. Coba kita buka. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Di dalam Lukas pasal 5, kita mendapatkan yang bertanya kepada Yesus itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jadi yang dalam Matius yang bertanya adalah murid-murid Yohanes, dalam Lukas yang bertanya adalah orang-orang Farisi. Coba kita lihat dalam Markus. Markus pasal 2, 18 sampai 22. Dalam Markus pasal yang kedua, Markus mencatatnya lengkap. Ayat 18, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus. Jadi Markus mencatat murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Kemudian kita kembali dalam Matius. Dipertanyakan kenapa mereka berpuasa, tapi kalian murid-muridmu tidak berpuasa? Jawab Yesus pada mereka. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yang maksud mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan pada waktulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menabalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dengan demikian terpeliharalah keduanya. Kita sudah bahas tentang masalah berpuasa. Bolehkah orang Kristen berpuasa? Jawabannya ya dan tidak. Jadi kalau berpuasa dengan maksud supaya dosanya diampuni atau ya dipulihkan kembali menjadi putih bersih, suci lagi, tidak. Amal ibadah dan puasa tidak menghapuskan dosa. Kita mengajarkan dosanya bisa dihapus dengan penumpahan darah. Nah, kalau dia berpuasa untuk dia dalam keadaan berduka, ada hal yang dipergumulkan, itu silakan saja. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-6 kan kemarin, jikalau kamu berpuasa. Ya, Raja Daud puasa 7 hari. Ya, Daniel juga kita baca berpuasa. Dan dia tidak makan daging. Kemudian tidak minum anggur, tidak makan santapan raja.
10 hari saya makan sayur saja. Jadi Tuhan Yesus juga pada waktu dicoba oleh iblis berpuasa. Namun ya, kita melihat tidak ada perintah di dalam perjanjian baru bagi orang percaya PB hari ini, ya, hendaklah kamu berpuasa, tapi tidak, ya, tidak ada kita ketemu kata-kata itu. Yang ada, Yesus bilang jikalau kamu berpuasa. Jadi itu adalah sebuah tindakan spontan, ya, tidak dipaksakan. Jadi kembali ke masing-masing perorangan. Ya. Dan di dalam nas yang kita baca dalam Matius pasal 9 itu, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan akan berpuasa kalau mempelai diambil daripada mereka. Itu dalam keadaan yang berduka, ya, sedih. Artinya puasa itu secara alami akan dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan duka. Tapi kalau lagi happy itu tidak natural, ya, tidak alami. Tapi ketika dia lagi berduka, sedang ada persoalan, masalah, memang bawaannya puasa, ya, tidak mau makan. Di pergumulan, ya, itu secara alami. Ya, itu puasa. Tapi ingat, puasa untuk menghapuskan dosa itu adalah tindakan yang keliru. Dan puasa akibat misalkan dia bagi yang wanita, ya, puasa ngambek, tidak mau makan, segala macam, nah itu bukan puasa. Ya. Nah, kita juga ada perintah di dalam surat Korintus bahwa tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus memelihara kesehatan akan tubuh kita. Dan itu adalah bait Roh Kudus. Wanita, ngambek, saya puasa dulu, ngambek tidak mau makan. Nah itu tidak, ya, itu bukan, tidak mencerminkan kedewasaan secara rohani. Kemudian kita lihat perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 16 sampai 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Jadi di sini Tuhan kita memberikan ada dua analogi. Yang satu bicara tentang kain, satu lagi bicara tentang botol anggur. 9 ayat 16 sampai 17. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ya, dua analogi ini? Nah, di dalam ayat 16 Tuhan Yesus bilang tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Nah, pakaian orang Yahudi pada zaman itu terbuat biasanya dari wool, kulit bulu domba. Dan jika kain tambalan belum susut, kemudian ditambalkan pada baju, maka kalau terkena air atau basah, tambalan kain itu akan menarik, ya, kain baju yang sudah tua. Jadi saya mute dulu ya Pak Ari. Ya. Siapa Pak Purba ya. Karena pakaian dari wool, nah itu sudah kering kan. Nah, kain tambalan ini kalau belum kering, terus kena air, basah, bisa ya, menarik, ya, kain baju yang sudah tua, kemudian jadi robek. Kemudian botol anggur yang terbuat dari kulit. Kulit yang biasa dipakai untuk botol anggur ini biasanya terbuat dari kulit kambing. Kulit kambing. Nah, meskipun kantong kulit anggur ini dipelihara dengan baik, tapi lambat laun kantong kulit ini akan menjadi keras dan mudah pecah akibat fermentasi anggur yang baru. Oleh karena itu dikatakan anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Kalau disimpan dalam kantong yang lama, yang tua akan koyak, ya.
fermentasinya itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ya, sesuatu yang lama itu tidak bisa digabungkan dengan sesuatu yang baru. Begitu pula dengan ya, kita bisa aplikasikan ini ke beberapa hal. Ya, contohnya ya, dispensasi perjanjian lama, ya, kemudian tidak bisa digabungkan dengan dispensasi perjanjian baru. Dengan dispensasi perjanjian lama, bangsa Israel masih persembahkan korban bakaran ke bait Allah, kepada imam. Kemudian masih ada aturan-aturan makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Masih ada aturan-aturan hari raya, pentahiran, yang semua itu ditujukan kepada Israel. Tapi masuk ke dalam perjanjian baru, maka sesuai Tuhan Yesus juga yang Tuhan Yesus sudah katakan, anak manusia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jadi termasuk ya, dalam hal berpuasa, di dalam bangsa Israel ada waktu-waktu khusus, terutama pada waktu hari raya pendamaian, mereka diharuskan berpuasa, diwajibkan berpuasa. Tapi dalam masa perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu berpuasa. Jadi kita tidak membaca ada perintah dalam PB, kalian harus berpuasa. Tidak ada. Jadi berpuasa menjadi sebuah tindakan spontan. Ada yang mau berpuasa, ada yang tidak. Oke, baik. Itu Matius 9, 14 sampai yang ke-17 ya, soal berpuasa. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Matius mencatatkan tentang mujizat penyembuhan lainnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kita melihat di sini muncul angka 12-12. 12-12. Kalau kita baca dalam Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 43. Lima, 21 sampai 43. Kita diberitahu namanya, anak kepala rumah ibadat ini, kepala rumah ibadat ini namanya adalah Yairus. Kemudian kita lihat di dalam Lukas pasal 8. Ayat yang ke-42. Yairus kepala rumah ibadat, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ini 12 tahun umurnya, hampir mati. Markus juga mencatat sama, hampir mati. Tetapi Matius mencatat baru saja meninggal. Di Markus, Lukas hampir mati, Matius baru saja meninggal. Kemudian Yairus datang kepada Tuhan Yesus, tapi letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Jadi umurnya 12 tahun anaknya Yairus ini. Dan kemudian Tuhan bangkitkan dia. Tuhan Yesus bilang, ia tidak mati tapi tidur. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Di dalam Injil Markus, kita diberitahu Tuhan Yesus menyebut talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kemudian ayat 42, seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi kita mendapatkan 12-12 anak Yairus yang hampir mati, kemudian mati dibangkitkan umur 12 tahun.
Kemudian kita juga membaca seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Di dalam Matius 9 ayat 20 ya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan kemudian sembuh. Di anak Yairus 12 tahun, kemudian si wanita yang sakit pendarahan ini juga sudah 12 tahun lamanya dia sakit. Di 12. Oke. Jadi ketika Yesus disentuh, kita tidak membaca ada pertanyaan Tuhan di situ ya. Tapi kalau kita baca dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Pak Yesus tidak tahu, bukankah dia Allah? Ketika Tuhan mengajukan pertanyaan, itu tidak berarti dia meminta informasi. Seringkali dia melakukan itu untuk mencari sebuah pengakuan. Sama seperti ketika Adam berdosa, Adam bersembunyi, kemudian Tuhan datang ke Taman Eden, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan sengaja bertanya itu untuk membuat Adam mengaku. Sama seperti kalau misalkan kita main petak umpet lah, anak kita ngumpet di belakang meja, ya, kelihatan kakinya. Apa kita orang tua tidak tahu? Ya, tidak tahu. Tapi sehingga kita tanya, seringkali kita bertanya, kan, ayo di mana ya, di mana ya? Apa berarti kita tidak tahu? Ya kita tahu. Ya, kita sengaja melakukan itu agar ya si anak itu ya seolah-olah menganggap kita tidak tahu. Nah, menurut tradisi, Eusebius memberikan sebuah tradisi berkata wanita ini bernama Veronica. Jadi nama wanita ini. Menurut Eusebius ya, Veronica yang sakit pendarahan 12 tahun. Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kembali ke dalam Matius. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kita melihat Matius masih terus mencatatkan dan memberikan bukti dan argumen bahwa Yesus dari Nazaret adalah bukan manusia biasa, tapi Allah yang jadi manusia. Dia berkuasa atas segala macam penyakit, dia berkuasa mengampuni dosa, berkuasa atas alam, dia berkuasa atas roh-roh jahat. Nah, kali ini dalam ayat 27 sampai 31, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Jadi orang buta, ya tuli adalah ya orang catat yang banyak ditemukan ya pada zaman Tuhan Yesus. Oke, kemudian kita baca 32 sampai 34, ada orang bisu disembuhkan. Nah, menariknya dalam ayat 32, ayat 34, orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan. Nah, ini juga diulangi nanti ya. Di dalam Matius pasal 12, ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi
tuduhan ini tampaknya berulang kali dituduhkan kepada Tuhan Yesus oleh para orang-orang Farisi. Setiap kali Tuhan Yesus mengusir setan, dituduhkan, oh dia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul, ya penghulu setan. Tapi kita akan bahas lebih detail nanti sampai di Matius pasal yang ke-12. Kemudian Matius 10 ayat 35 sampai 38, Matius mencatatkan kepada kita bagaimana Yesus mengajar keliling di sinagog-sinagog, memberitakan Injil kerajaan sorga. Jadi Yesus mempersiapkan agar bangsa Israel percaya kepada dia, menerima dia sebagai Raja dan Mesias. Kalau mereka percaya dan terima dia, maka mereka akan segera masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan 1000 tahun. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, membuktikan dirinya adalah Mesias. Tapi ya mereka tidak mau, tetap tidak percaya. Oke, baik. Kemudian kalau tidak ada, kita lanjut ke pasal yang 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Apa ada pertanyaan untuk pasal 9? Kita agak sedikit cepat ya. Oke. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kita diberikan namanya, list menurut Injil Matius. Nah, kalau di dalam outline kita, ada connect gak dengan Yohanes 9? Yang mana Pak Purba? Tentang perihal apa? Yang tentang perihal apa ini? Oh, orang buta. Yang Matius 9 ayat 27 itu ya. 27 28. Ya, 27 28. Oke. Nah, dalam Yohanes 9, ini orang yang buta sejak lahirnya. Di dalam Matius pasal yang ke-9, kita tidak diinfokan ya, orang buta ini sejak lahir atau tidak. Jadi kalau di sini, Tuhan Yesus menjamah mata mereka, maka melek, mereka jadi melek. Kalau dalam Yohanes pasal 9, ayat yang ke-6, di sini Yesus meludah, mengaduk ludahnya, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta. Kemudian membasuh diri di kolam Siloam, baru mereka jadi melek. Tampaknya ini bukan orang buta yang sama ini. Nah, ini adalah orang buta yang berbeda. Kita tahu bahwa pada zaman itu tampaknya banyak orang buta ya, yang Tuhan Yesus sembuhkan. Dan seringkali ada pertanyaan, kenapa yang satu dipegang saja langsung melek, kenapa yang satu Yesus mesti meludah dulu, ya. Kemudian disuruh basuh, menceburkan diri di kolam Siloam, baru kemudian melek. Ya, berbagai komentator seringkali memberikan penafsiran bahwa tidak diketahui secara jelas ya, mengapa Tuhan memperlakukan orang-orang buta itu berbeda cara menyembuhkannya. Tetapi satu hal itu menunjukkan kekreativitasan Tuhan kita. Sama seperti ciptaan lainnya dalam dunia ini. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif. Jadi bagaimana dia mengatur dunia ini, bagaimana detail ciptaan yang ada di dalamnya, bagaimana anggota tubuh kita bekerja, semua menunjukkan
intelijensi daripada Allah kita itu luar biasa. Allah yang sangat kreatif. Bayangkan kalau satu bumi ini tanamannya dan hewan-hewannya hanya satu macam. Apa membosankan ya? Hanya satu macam semuanya sama itu semua. Misalkan monyet semuanya monyetnya. Misalkan anjing semuanya anjing. Ya, membosankan sekali. Tetapi puji Tuhan tidak. Allah kita ya sangat kreatif. Oke, kita lanjut Matius pasal yang 10. Kalau dalam outline kita Matius 10 ini sudah masuk ke poin baru. Nah, ini belas kasihan sang raja. Oh. Mujizat pemulihan hidup, penglihatan, kemampuan bicara. Nah, kita masuk ke 935, deklarasi kehadiran sang raja. Deklarasi kehadiran sang raja dinyatakan dengan pertama dia menunjukkan belas kasihannya. 35 itu sampai seterusnya. Kemudian dia memberikan perintah sebagai raja. 10 ayat 1 sampai 10 ayat 42. Dalam perintah sang raja dia memberikan delegasi. Jadi dalam delegasinya ini dia mengangkat 12 rasul. Para rasul. Nah, perlu diketahui kata rasul sendiri dari kata Yunani apostolos. Apostolos ya betul. Rasul. Ini bahasa Yunaninya. Berarti messenger. Utusan. Apostolos. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6, jadi Tuhan Yesus memilih 12 rasul ini bukan asal tunjuk ya. Pas dia ketemu siapa, kamu ya. Yesus sudah mendoakannya terlebih dahulu. Lukas pasal 6 kita baca di ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Situ dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi Yesus sudah berdoa semalam-malaman ya, sebelum pilih pengangkatan 12 rasul ini. Karena rasul ini bukan sembarang orang, tapi kepada mereka nanti akan diberikan delegasi, mereka akan diberikan karunia kerasulan, dan kepada mereka nanti mereka adalah pengajaran mereka adalah pondasi bagi gereja, bagi jemaat. Kalau kita buka dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi gereja dibangun di atas dasar para rasul. Apanya para rasul? Ajarannya para rasul. Efesus 2:20. Nah, saya perlu buka ya. Anda sambil buka Alkitab kan di rumah? Jadi saya nggak usah buka ini. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi apanya para rasul? Pengajarannya rasul-rasul. Jadi
Ini bukan sembarang rasul. Dan di dalam Wahyu kita juga melihat pada 12 rasul ini mereka diberikan hak istimewa. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi mereka akan menjadi 12 batu dasar di Yerusalem, kota Yerusalem surgawi, nama mereka. Dan kita membaca hanya 12 ya, tidak lebih. Jadi rasul ini hanya 12. Yang rasul Yesus Kristus, jadi tidak lebih. Tidak ada rasul lainnya ya. Ya rasul kecuali rasul untuk non Yahudi yaitu Paulus. Setelah itu kita tidak baca lagi ya. Jadi rasul memberikan untuk sebagai penyampai firman Tuhan bersama dengan nabi dan juga untuk fondasi bagi gereja karena firman Tuhan tertulis belum lengkap pada waktu itu. Nah begitu lengkap maka tugas kerasulan selesai ya, fondasi gereja selesai. Penyampai rasul semua dituliskan ya, dalam bentuk tertulis menjadi kitab-kitab PB. Jadi pada hari ini setelah Alkitab selesai ditulis tidak ada lagi jabatan rasul dan nabi. Jadi tidak ada yang namanya jabatan profetik dan apostolik pada hari ini. Jadi hanya ada 12 rasul plus Paulus, ya. Tidak ada rasul-rasul lainnya. Rasul Robert Liardon ya tidak ada. Tidak ada jabatan rasul setelah Alkitab selesai ditulis. Ada adalah jabatan rasul-rasul palsu atau nabi-nabi palsu. Kemudian kita lihat ada perbedaan ya. Antara catatan dalam Injil Matius dengan catatan dalam Injil Lukas. Saya pakai blank. Ini mari kita lihat. Ini dalam catatan Matius, dengan catatan Lukas. Mari kita list. Matius 10, ke-12 rasul dan semuanya pria ya. Tidak ada rasul wanita. Karena rasul bertugas mengajar dan memimpin. Itu adalah sebuah jabatan otoritatif. Mengangkat gembala. Jadi kalau hari ini ada yang mengklaim-klaim dia adalah rasul, itu jelas adalah klaim yang keliru ya, yang salah. Setelah kita selesai ditulis tidak ada lagi jabatan rasul. Kemudian apalagi rasulnya wanita, ya. Tidak ada rasul wanita. Kalau nabi ada yang wanita. Karena nabi bukanlah sebuah jabatan yang bersifat otoritatif. Sama seperti gembala. Ya. Gembala itu jabatan yang otoritatif. Nah, kalau jemaat menyimpang, tidak mau bertobat, baik itu menyimpang secara doktrin atau moral, maka gembala bisa mendisiplinkan. Dan kalau tidak mau bertobat, bisa dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Nah, sementara kalau nabi sebagai penyampai firman pesan Tuhan, firman Allah, nabi hanya
ya, menyampaikan ya, firman Tuhan bilang begini. Kalian mau percaya, tidak percaya terserah. Tapi kalau rasul, ya, firman Tuhan bilang begini. Ya. Kalau percaya, tidak percaya, ada pendisiplinannya. Oleh karena itu kita tidak membaca ada rasul wanita ya, semuanya pria. Oke, kita lihat listnya. Pertama Simon yang disebut Petrus. Dua ada Andreas, saudaranya. Tiga ada Yakobus, anak Zebedius. Kemudian 4 kita baca Yohanes, anak Zebedius. 5 kita baca Filipus. 6 kita baca Barto. Aduh, 5-nya nggak apa. Bartolomeus. 7 kita baca Thomas. 8 kita baca Matius. 9 kita baca Yakobus, anak Alfeus. Kemudian 10 kita baca Tadeus. Nah, perhatikan di sini bilang Yakobus anak Alfeus. Kemudian kalau kita baca tadi juga Lewi juga disebut anak Alfeus ya. Lewi anak Alfeus. Nah, kita tidak tahu apa ini Alfeus yang sama. Kalau yang sama berarti mereka bersaudara atau Alfeus yang berbeda. Kemudian Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Oke, ini adalah list nama 12 rasul dalam Injil Matius. Baik, kemudian kita lihat bagaimana listnya dalam Injil Lukas. Lukas 6, 12 sampai 16. Simon yang juga diberinya nama Petrus, Simon Petrus. Lalu kita baca Andreas, saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, kemudian Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot. Oke, kita lihat, kita ada 2 list ini ya. Oke, kita sandingkan, coba kita deketin dulu. Ya. Sebentar ya, backnya mati. Ya. Aduh, jadi warna merah. Oke, kita lihat Simon Petrus sama ya. Tidak persoalan di sini. Oke.
Andreas juga sama, Yakobus anak Zebedius, Yohanes juga sama, Filipus juga sama, Bartolomeus juga sama, Thomas dan Matius meskipun dia terbalik tapi sama ya, hanya urutan terbalik. Yakobus anak Alfeus ini juga sama-sama di urutan nomor 9. Simon orang Zelot 10, di sini Simon orang Zelot 11. Yudas Iskariot sama, yang berbeda hanya ini ya. Yang satu disebut Tadeus, yang satu disebut Yudas anak Yakobus. Nah, kita dapatkan di sini ya. Dalam Matius disebutkan Tadeus, dalam Lukas disebutkan Yudas anak Yakobus. Nah, mungkin ya ini adalah pribadi yang sama, jelas pribadi yang sama, tapi punya nama yang berbeda. Tadeus itu sama dengan Yudas anak Yakobus. Tadeus sama dengan Yudas anak Yakobus. Jadi sekali lagi kita melihat rangkaian 12 diteruskan di sini. 12 tahun anaknya putrinya Yerus yang meninggal dibangkitkan. 12 tahun wanita yang sakit pendarahan disembuhkan. Dan 12 murid dipilih oleh Tuhan diangkat jadi rasul. Jadi rangkaian 12 berlanjut. Baik, ada pertanyaan untuk 12 rasul. Jadi semua rasul adalah laki-laki, pria, dan semuanya telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi itu salah satu syarat rasul. Kita baca ini dalam Kisah Rasul 1 ya, ketika mau dipilih pengganti daripada Yudas Iskariot. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang keempatnya, Simon orang, ayat ketiganya dulu ya. Ayat ketiga, di situ kita langsung baca, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Yang ketiga. Coba kita cek ya. Ayat 3. NIV bilang James son of Alphaeus, Yakobus son of Alphaeus dan Tadeus. Sama ya. Tadeus langsung Tadeus. Nah, dalam King James di dalam TR berbeda. Dan Tadeus, ini CT-nya langsung ya. Go to parallel Greek. Lihat. Ini CT, Kai Tadeus, ya, Tadaios. Kai Tadaios. Misal Greek ini CT ya, Westcott Hort CT Tadaios. Oke. Nah ini Tisendorf juga CT. Ini malah berbeda ya. Yakobus, Toto, Alfaio, Alfaeus, Kai Lebaios. Nah, jadi kalau Tisendorf justru sampai di Lebaios, yang nggak ada Tadaios. Nah dalam TR, Yakobus, Hoto, Alfaio, ya, ini Yakobus. Ya.
putra ya, anaknya Alphaeus, ya. Kai, Lebaios, Ho, Epikletes, Tadaios. Ya. Ini yang tidak ada. Ya. Dan Lebaios, Ho, Epikletes, Tadaios. Lebaius yang disebut juga Tadaius. Nah, itu yang tidak ada. Ini dicatat. Jadi ini ada sisipan ya komodor TR-nya karena Indonesia mengikuti CT ya di sini. Lebaios, Ho, Epikletes, Tadaios. Jadi kalau diterjemahkan Lebaios yang dipanggil Tadeus. Lebaios. Kalau diterjemahkan Lebaeus ya. Yang dipanggil Tadeus. Nah itu yang tidak ada dalam Alkitab kita ya. Lebaius, Ho, Epikletes, Tadeus. Itu berbeda. Kemudian dalam ayat yang keempat, kita baca di Alkitab Bahasa Indonesia kita, Simon orang Zelot. 4. Nah, kita cek. Simon orang Zelot. Simon, nah, baik TR maupun CT, dalam hal ini sama. Di Indonesia berbeda ya. Simon Ho Kananaios. Kananaios. CT-nya gitu, TR-nya juga Simon Ho Kananites. Kananites. Ya, Kananaios, Kananites. Kananites. Kalau di kita diterjemahkan Simon orang Zelot. Ya, Simon Ho Kananites. Simon dari Kanaan. Simon dari Kanaan. Bisa diterjemahkan itu. Oke, baik, ini adalah 12 rasul. Jadi mereka adalah pondasi daripada gereja, semuanya pria, dari jabatan otoritatif, mereka diberikan karunia kerasulan, dan tidak ada rasul lainnya lagi. Kemudian ya, kita lanjutkan sekarang dalam ayat yang 5 dan 15. Ya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Oke. Yesus mengutus ke-12 rasul, kemudian ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, perikop ini, mulai dari ayat 5 sampai yang ke-15 ini dikenal dengan sebuah perikop namanya Go Not Commission. Mission. Perikop jangan pergi. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Go Not Commission.
Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Gona Commission. Jadi Tuhan Yesus ingin 12 rasul ini memberikan mereka kuasa sedemikian rupa agar mereka pergi kemudian menginjili orang Yahudi agar orang Yahudi bertobat dan percaya menerima Yesus dan Nazaret sebagai Mesias mereka. Sehingga kalau mereka terima, maka segera akan terjadi tribulasi dan segera masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Surga. Jadi Gona Commission. Jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Pergi saja kepada bangsa Yahudi. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian mereka menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Sekali ini karunia kerasulan. Dan kita juga membaca ada Paulus, Barnabas juga melakukannya. Jadi tampaknya ini karunia ini diberikan kepada rasul dan juga para delegasi rasul atau orang-orang yang dekat dengan rasul. Orang yang melakukan mukjizat. Jadi tujuan Tuhan Yesus pertama kepada bangsa Yahudi agar bangsa Yahudi kalau mereka terima dirinya sebagai Mesias dan Raja mereka, maka akan segera masuk, siap-siap langsung masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan sorga. Itu ada kerajaan yang real ya. Tuhan Yesus ulang-ulang terus. Nah, saya tahu ada beberapa apologet Kristen baik yang di Indonesia maupun yang di luar yang tidak percaya bahwa kerajaan surga itu, kerajaan 1000 tahun adalah sesuatu kerajaan yang bersifat literal, ya, yang sungguh-sungguh real. Ya. Nah, kalau kedatangan Tuhan kita yang pertama itu digenapi secara literal, maka mengapa kedatangan dia yang kedua kita tidak bisa terima secara literal? Bahwa dia akan datang untuk yang kali yang kedua, kemudian akan memimpin dan juga mendirikan kerajaannya ya di bumi. Jadilah kehendak, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada beberapa apologet yang amil, ya, tidak percaya kerja 1000 tahun, itu hanya kiasan. Namun Alkitab ya memberitahu kepada kita itu adalah sesuatu yang real, ya. Kerajaan itu telah dijanjikan ya lama. Jadi kenapa kita harus menganggapnya sebagai suatu kiasan? Ya. Kerajaan surga. Dan di sini kita dikasih tahu, janganlah kamu, itu Yesus berbicara pada 12 rasul, membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, jangan membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, sementara mereka yang menyembuhkan orang, melakukan mujizat, mengajak orang tanpa bayaran, ya di sisi lain yang mereka dikatakan apabila kamu masuk ke rumah, berilah salam kepada mereka. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi meskipun mereka melakukan mujizat, kemudian mengajar orang tanpa bayaran, di sisi lain mereka boleh yang menerima makan, menerima pakaian, dan menerima keramah tamahan dari orang-orang yang mereka layani. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi diperbolehkan ya. Mereka terima keramah tamahan dari orang-orang yang mereka layani, oke, makan, minum. Baik, sampai sini. Nah, ingat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini, jangan kamu bawa bekal dan perjalanan,
dan pakai baju 2 helai, kasut, tongkat, jangan bawa emas, perak, tembaga. Itu adalah perintah yang khusus Tuhan berikan kepada 12 rasul ya, dalam misi Go Not Commission ini ya, khusus untuk menginjili bangsa Yahudi. Tentu aturan-aturan khusus ini didesain untuk kondisi murid-murid pada waktu itu. Terlebih lagi pada waktu itu kerama tamahan di Asia masih sangat kental ya. Kalau orang bertamu, apalagi kalau mereka sudah menyembuhkan anaknya gitu ya, sangat diterima, sangat welcome. Nah, kondisi ini tidak tidak serta-merta bisa diterapkan kepada para misionaris yang pergi ke tempat-tempat asing, apalagi yang kita yang tinggal di perkotaan. Ya, yang sistem rumahnya sudah klaster, ya, dijaga dengan satpam atau anjing herder. Boro-boro kita mau bagi brosur ketemu dengan orangnya, ya, yang keluar adalah anjingnya ya, atau satpamnya. Atau boro-boro bisa masuk ke klasternya. Jadi ini adalah aturan-aturan yang didesain sesuai dengan kondisi murid pada waktu itu. Oke, baik. Dari melalui perikop ini kita juga diajarkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa seorang pengkhotbah berhak untuk mendapatkan upahnya. Jadi memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya tercukupi oleh mereka yang dia layani. Ini seperti yang Paulus ajarkan. Kita buka dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau ya jemaat punya anak, ingin agar anaknya bisa sekolah atau dapatkan kehidupan yang layak, ya masa gembalanya tidak boleh juga ya memiliki keinginan agar anaknya juga bisa memiliki kehidupan yang layak. Kalau jemaatnya ingin agar anaknya hidup layak, bisa mendapatkan pendidikan, nah gembala saya tidak boleh, pokoknya harus menderita, gitu. Kan jadi ini ya, itu namanya memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi lembu mengirik demi kebaikan si petani. Nah, kadang pada waktu dia mengirik itu ada butiran padi atau jelai atau gandum yang muncrat-muncrat gitu. Muncrat, nah itu lembunya sebenarnya bisa sambil makan, mulutnya sambil nganga. Ya. Tapi petani yang jahat adalah petani yang memberangus mulut lembunya. Jadi ketika lembunya lagi mengirik, jelai-jelainya atau gandumnya terangkat-angkat, muncrat-muncrat gitu, dia mengikat mulut lembunya. Jadi di satu sisi lembunya sedang mengerjakan kebaikan, nah bekerja demi kebaikan si petaninya, tapi petaninya nggak kasih upah, ya nggak biarkan dia makan. Nah, jadi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bagi seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita juga diperintahkan untuk mengasihi para pelayannya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Matius 10, kemudian mari kita lihat di outline kita ya. Petunjuk untuk tindakan-tindakan mereka, lingkup dan sifat pekerjaan mereka, profesi penyediaan bagi pekerjaan mereka, bahaya pekerjaan mereka. Oke, kita sampai sini ya. Bahaya pekerjaan mereka. 10:16 sampai 10:25. Apa bahayanya? Bahayanya Tuhan bilang, aku mengutus kalian, para rasul, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadat, seterusnya. Di sampai ayat yang ke-25. Yang menarik adalah ayat yang ke-23. Ya. Apabila mereka menganiaya kamu ke dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Apa maksudnya ini? Oke. Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Kita salin dulu. Kita buka break. Dulu 23. Ini seterusnya. Oke. Nah, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Dulu 23. Ini, nomor 1 kita lihat dari A, poin A-nya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Nah, 23A ini mengajarkan pada kita kalau mereka menganiaya kamu, lari ya, pergi ke kota yang lain. Sini Tuhan tidak mengajarkan pada murid-murid para rasul, kalau mereka menganiaya kamu, ambil pedang, lawan mereka, ya. Bunuh saja, bantai mereka. Enggak ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita para murid pada waktu itu melakukan oposisi, perlawanan ya, kepada mereka yang mau menganiaya mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergi ke kota yang lain. Jadi masih banyak kota yang harus mereka kunjungi sebelum anak manusia datang. Jadi jangan lawan ya, pedang, dengan pedang. Yang B-nya dibilang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Sudah datang. Nah, datang dalam hal apa ini? Ini memiliki berapa tafsiran? Memiliki berapa penafsiran? 1. Hingga Tuhan Yesus datang dan bergabung kembali dengan 12 rasul di akhir perjalanan ini. Ini maksudnya datang itu. Ya. Tapi tampaknya enggak. Ya. Kenapa? Karena kesannya sebelum kamu selesai mengikuti kota Israel, anak manusia sudah datang. Jadi ada kesan lebih dari sekedar peristiwa bergabung kembali dengan murid-muridnya. Ada kesan lebih dari sekedar itu. Kemudian
anak manusia sudah sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, anak manusia sudah datang. Dalam pengertian anak manusia sudah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Pasal yang kedua. Anak manusia sudah datang artinya datang secara rohani untuk menghibur. Ini juga agak abstrak. Anak manusia sudah datang sebelum ya, mereka selesai mengunjungi kota-kota Israel, dalam pengertian hingga ia datang mengakhiri institusi Yahudi melalui kehancuran Yerusalem. Jadi sudah perlu dihancurkan. Ini juga tampaknya tidak. Ya. Saya lebih condong yang kelima, hingga ia datang menghakimi dunia. Jadi dengan harapan sebelum mereka selesai mengunjungi kota-kota Israel itu, ya 12 rasul ini, yang menyampaikan kemudian juga melakukan berbagai macam mujizat yang khusus kepada orang Yahudi saja, dengan harapan mayoritas bangsa Yahudi menerima pesan daripada 12 rasul ini dan menerima dan percaya kepada Yesus dan Nazaret sebagai Raja dan Mesias mereka. Dengan demikian, maka Yesus akan langsung disalibkan oleh bangsa Romawi. Mereka akan masuk ke dalam penganiayaan selama 7 tahun. Dan setelah di akhir 7 tahun itu, anak manusia akan datang untuk menghakimi dunia. Jadi, nah kita tahu apakah ya, tampaknya kalau mereka terima, ya sebelum 7 tahun itu selesai penganiayaan, ya mereka belum selesai mengunjungi kota-kota Israel. Ya, pada waktu itu belum ada pesawat, ya. Mereka harus berjalan kaki dari kota ke kota. Ya, anak manusia sudah datang. Dan di satu kota bisa beberapa lama, kemudian baru pindah lagi. Jadi lebih kesannya sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Sekedar mereka bergabung kembali. Gitu. Okay. Oke, kemudian yang saya ingin kita lihat lagi itu ada dalam ayat 28. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, kenapa saya pilih ayat ini? Karena ini adalah ayat yang menjadi acuan untuk pengajaran akan the destruction of soul. Bahwa di dalam neraka yang tidak percaya itu jiwanya dibinasakan. Jadi ada yang mengajarkan itu. Jadi tidak dihukum kekal dalam neraka, tapi dibinasakan. Karena katanya ya ini tidak sejalan dengan atribut Allah yang maha baik. Masa dia membiarkan ciptanya manusia dihukum selama-lamanya dalam api neraka. Ya, akan lebih baik dibinasakan, ya, dihancurkan, ya, daripada dihukum selama-lamanya, dipanggang selama-lamanya. Tapi kita baca dalam Lukas pasal yang coba kita bandingkan. Ya, kata membinasakan. 28. Ya. 11:28. Eh, 10:28, bukan 11:28.
10:28. Ya. Destroy, menghancurkan. Apolesai, menghancurkan. Apolesai, menghancurkan, membinasakan. To destroy, to perish, to lose. Ya. Membunuh, menghancurkan. Nah, jadi ada yang mengajarkan bahwa jiwa orang yang tidak percaya itu hancur, ya, binasa di dalam neraka. Ya, hancur sih benar, tapi tidak binasa. Ya. Jadi hancur berbeda dengan binasa. Ya, hancur masih ada, ya, masih eksis, tapi ya hancur karena merasakan penderitaan akibat api. Ya. Yang api tidak akan padam, ya, hancur, tapi tidak binasa. Dan Tuhan sebenarnya tidak ingin agar manusia masuk dalam neraka. Tuhan ingin agar semuanya diselamatkan, tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Neraka tidak pernah Tuhan ciptakan untuk manusia. Neraka Tuhan ciptakan untuk setan, iblis, dan malaikat-malaikatnya. Tapi sayangnya manusia lebih mau ikut atau lebih dengar kata iblis ketimbang Tuhan. Nah, ini juga menjadi salah satu argumen daripada orang yang tidak percaya Tuhan, ya, ateis. Allah itu baik, kenapa diciptakan neraka? Allah tidak diciptakan neraka untuk manusia, Allah diciptakan neraka untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan sebenarnya manusia yang tidak percaya Tuhan, yang tidak suka akan Tuhan, yang tidak suka diatur-atur oleh Tuhan, yang tidak sayang, yang tidak cinta Tuhan, tentu kalau berada di surga, tempat di mana Tuhan berada, akan merasa tersisa. Karena dia tidak cinta Tuhan. Dia tidak peduli dengan Tuhan, dia benci dengan Tuhan. Oleh karena itu, ya, Allah mengabulkan apa yang menjadi kecintaannya, ya, keinginannya. Dia ingin jauh dari Tuhan, dia ingin terpisah dari Tuhan, oke, ya. Tempat itu adalah neraka. Jadi yang Allah lakukan, Allah hanya mengabulkan apa yang menjadi keinginannya atau isi hatinya. Oke, baik, itu. Nah, kemudian mari kita lihat lagi dalam ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit. Coba bandingkan dengan Lukas 12 ayat 6. Matius bilang burung pipit dijual 2 ekor seduit. Jadi 1 duit dapat 2 ekor. Coba kita lihat Lukas. Ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, di sini 5 ekor 2 duit. Jadi ada orang bilang, wah ini salah nih. Kalau dalam Lukas 5 ekor 2 duit. Kalau dalam Matius 2 ekor 1 duit. Ya sebenarnya tidak salah, ya. Misalkan 1 duit dapat 2 ekor. Kalau kamu beli 2 duit, ya kamu dapat 5 ekor. Saya kasih bonus 1. Jadi nggak ada persoalan juga. Ya. Jadi 1 duit dapat 2 ekor, beli 2 duit saya kasih bonus 1. Misalnya, ya, bisa dapat 5. Kemudian kita lanjut lagi. Coba kita lihat silabus kita. Alkitab. Alkitab. Oke, upah keramat tamahan.
10:40 sampai 10:42. Apa itu? Ya. Dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi nanti pada waktu bema Kristus, itu pada waktu momen yang mengikuti terjadi pengangkatan, di surga memang terjadi. Yang terjadi setelah pengangkatan akan terjadi pengadilan Kristus di surga. Ya, karena ada bema Kristus. Di zaman gereja, yang Tuhan Yesus salim, Yohanes Pembaptis, gereja. Ketika terjadi pengangkatan, orang-orang percaya diangkat, orang yang telah meninggal akan dibangkit dalam Kristus, PL, PB akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian kita yang tidak meninggal akan diubah, diangkat bersama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa, akan terjadi di surga akan terjadi pengadilan bema Kristus. Pengadilan bema Kristus. Kristus. Nah, di mana setiap orang percaya akan mendapatkan upahnya ya di surga. Di bumi akan terjadi tribulasi. Nah, di sini akan terjadi tribulasi. Masa kesusahan Yakub. Oke, di mana akan dapat upahnya? Coba kita buka dalam 2 Korintus. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, yaitu bema Kristus ya, tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang, kita semua ini mengacu pada orang percaya ya. Jadi supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semuanya sudah pasti masuk surga, tapi di surga upahnya akan berbeda-beda. Apa yang Anda buat untuk Tuhan pada hari ini ya, pada kehidupan Anda, kehidupan kita pada saat ini, semuanya akan dihitung oleh Tuhan, baik ataupun buruk. Seberapa kita taat, seberapa pengorbanan kita untuk Tuhan, seberapa kasih kita kepada Tuhan, seberapa kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan, ya semuanya akan dihitungkan pada waktu bema Kristus nanti. Berapa Anda membayar harga demi Tuhan dan demi kebenaran, itu juga akan dihitungkan. Seberapa Anda sering jatuh dalam dosa, itu juga akan dihitungkan. Seberapa Anda berkorban untuk Tuhan, itu juga akan dihitungkan. Semuanya Tuhan akan hitungkan. Seberapa Anda setia mendukung pekerjaan Tuhan, seberapa Anda tidak setia mendukung pekerjaan Tuhan, itu juga akan dihitungkan. Semuanya akan dihitungkan. Bagaimana kita pakai waktu kita, kesempatan, uang kita, pengaruh kita, semua akan dihitungkan. Oke, baik. Kita kembali ke silabus. Upah keramat tamahan, kemudian pekerjaan sang raja berlanjut, pasal 11 ayat 1. Yes, 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi lanjut. Baik, kita masuk ke yang keempat, perlawanan kepada sang raja, 11 ayat 2 sampai 13 ayat 53. Sampai sini ada pertanyaan? Kita sampai di 45, kemudian kita akan masuk ke kisi-kisi. Perlawanan kepada sang raja. A. Bukti penolakan terhadap sang raja, 11 ayat 2 sampai 11 ayat 30. 1. Antagonis sang pendahulu sang raja, 11 ayat 2 sampai 11 ayat berapa nih? 19 kan?
11 ayat 2 sampai 11 ayat 19. Oke. Kita lihat, di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ada yang bertanya, apa mungkin Yohanes Pembaptis karena sedang di penjara sedang ragu-ragu terhadap imannya kepada Yesus dari Nazaret, bahwa dia benar-benar Mesias. Ada juga yang menafsirkan bahwa Yohanes sebenarnya tidak ragu, tapi dia sengaja mengutus murid-muridnya itu supaya murid-muridnya yakin. Yohanes sudah yakin pada waktu Yesus dibaptis kan ada suara yang berseru, dan Yohanes dengar sendiri, inilah anakku yang berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Nah, tetapi Yohanes sengaja menyuruh murid-muridnya agar murid-muridnya yakin. Karena hingga abad yang kedua, masih ada sekumpulan murid-murid Yohanes Pembaptis yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka masih membentuk sektenya sendiri dan menganggap Yohanes sebagai Mesias. Padahal Yohanes adalah pendahulunya atau pembuka jalan bagi Mesias. Jadi Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi Yesus tidak berkata, "Apakah kamu Mesias?" "Ya, saya Mesias." Begitu semua orang juga bisa bilang begitu ya. Semua orang bisa mengklaim sepihak. Tetapi apa buktinya kamu Mesias? Terus kasih tahu ya. Orang lumpuh melihat. Orang lumpuh ya jelas bisa melihat ya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus menjawab dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang dia lakukan di Yesus. Apa tujuan dia melakukan mujizat? Ya, melakukan mujizat. Untuk apa Yesus melakukan mujizat? Untuk membuktikan dia Mesias. Membuktikan dia Mesias. Para rasul, mengapa mereka melakukan mujizat? Ini sih sudah pernah bahas ya. Menunjukkan bahwa mereka adalah penyampai firman Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada mereka karunia kerasulan, meneguhkan kesaksian mereka. Nah hari ini Tuhan tidak berkepentingan lagi memberikan karunia melakukan mujizat kepada perorangan. Tapi apakah Allah masih sanggup melakukan mujizat? Iya dan amin. Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apakah orang kanker stadium 4, kalau kita doakan, bisa sembuh tidak? Bisa. Kalau Tuhan menghendaki, dia bisa sembuh. Bisa tidak sembuh? Ya bisa juga. Bisa meninggal? Bisa juga. Tapi ini berbeda dengan karunia melakukan mujizat. Karena karunia melakukan mujizat, ya, 100 orang dia doakan, 100 orang sembuh. Melakukan mujizat. Kemudian ya, kita lanjutkan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Sebab tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Ini kutipan dari 11 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 1. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Ini luar biasa.
Siapa tokoh Alkitab favorit atau idola Anda? Musa, ya, berlaut merah. Ya, masih ya, di sini tidak ada mereka yang dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Masih lebih besar Yohanes Pembaptis. Ya. Tokoh favorit Anda? Elia. Masih dilahirkan dari perempuan, masih lebih besar Yohanes Pembaptis. Daud, Salomo, Paulus, ya, semua dilahirkan dari perempuan, ya, masih lebih besar Yohanes Pembaptis. Jadi lihat privilege daripada sang pembuka jalan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dari semua yang dilahirkan dari perempuan lebih tidak ada yang lebih besar, tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian tapi diteruskan, namun yang terkecil dari dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang terkecil dalam kerajaan surga. Nah, ini juga ada beberapa penafsiran. Sebelas ya. Yang terkecil dalam kerajaan surga. Satu. Pertama, ini mengacu kepada para rasul Kristus. Lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya, ya, para rasul ini memiliki kesempatan lebih besar untuk bincang-bincang dan hidup bersama Yesus ketimbang Yohanes. Jadi yang lebih kecil dari kerajaan surga, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Itu maksudnya kepada rasul-rasul. Ya. Mereka punya kesempatan yang lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis untuk hidup berbincang-bincang, bercengkrama dengan Yesus. Yang kedua, ada yang menafsirkan yang terkecil dalam kerajaan surga, ini mengacu kepada ini orang percaya PB hari ini. PB di masa dispensasi ini. Di mana diangkat jadi anak oleh Tuhan Yesus, kemudian mendapatkan berkat-berkat rohani, dan didiami oleh Roh Kudus. Tiga, mereka menafsirkan ini adalah yang terkecil dalam kerajaan surga mengacu pada para penduduk kerajaan 1000 tahun. Ini lebih besar pada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena mereka diajar langsung oleh Mesias sendiri.
dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan surga. Yang terkecil dalam kerajaan surga, terkecil dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian yang keempat, ini mengacu kepada Yesus Kristus sendiri. Nih, mari kita lihat kata yang terkecil. Ayat 11. Ayat 11. Oke. Nah, di balik kata terkecil adalah mikroteros. Mikroteros. Ya. Kita lihat mikroteros, mikros adjektif. Ya. Oke, sebentar saya ambil charger. Oke, mikroteros. Ya. Nah, mikroteros, list, ya. NAS, smaller. Mikroteros. Dalam kata mikroteros. Kata terkecil. Ini berasal dari kata Yunani mikroteros. Yang secara literal berarti lebih kecil. Bukan paling kecil. Jadi ini komparatif ya. Smaller sebenarnya. Kalau paling itu mikrotatos. Ya. Paling kecil. Jadi harusnya, tapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga seharusnya diterjemahkan lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi yang lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar pada Yohanes Pembaptis. Siapa yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Saya condong yang keempat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Loh, tapi kenapa akan dikatakan lebih kecil dalam kerajaan surga? Iya, lebih kecil ya secara umur, lebih muda, selisih 6 bulan. Kenapa dibilang kerajaan surga? Nah, apa yang maksud dalam kerajaan surga? Apanya nih? Kerajaan 1000 tahunnya? Nah, di sini frase kerajaan surga ini mengacu kepada pemberitaan tentang kerajaan surga. Jadi apanya kerajaan surga? Yaitu pengabaran atau pemberitaan tentang kerajaan surga. Apa yang lebih kecil dalam pemberitaan tentang kerajaan surga lebih besar daripadanya. Loh, kenapa tiba-tiba ada kata pemberitaan di situ? Kita maju kepada kerajaan 1000 tahun. Betul, pemberitaan tentang kerajaan 1000 tahun. Ya.
Tapi bukan kerajaan 1000 tahunnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam konteksnya, coba Anda lihat dalam ayat 12, kenapa saya tambahkan kata penderitaan di situ? Sorry, bukan penderitaan, pemberitaan. Secara konteks, kita bicara tentang pemberitaan. Tapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya, dalam hal pemberitaan sebenarnya. Jadi dalam konteks itu, dalam kerajaan surga dalam hal apanya? Pemberitaannya. Karena perhatikan dalam ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi apanya kerajaan surga diserong? Kalau kerajaan surga dalam konteks ini mengacu kepada mengacu kepada kerajaan 1000 tahunnya. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan 1000 tahun diserong. Apa maksudnya diserong? Mau diselewengkan, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun diserong, dan orang yang menyerong kerajaan 1000 tahun ini mencoba menguasai kerajaan 1000 tahun. Nah, ini lebih tidak masuk akal. Anda tangkap poin saya? Jadi dalam konteks ini, apanya kerajaan surga yang diserong? Pemberitaannya. Jadi pemberitaan Injil tentang kerajaan 1000 tahun, tentang kerajaan surga, bagaimana caranya bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun, itu dengan dia bertobat dan percaya pada Yesus sebagai Raja dan Mesias. Jadi pemberitaan kerajaan surga yang diserong, ya, jadi diselewengkan pemberitaan. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi dalam hal pengertian itulah, kita juga menafsirkan ayat 11 ya. Yang terkecil dalam hal apanya kerajaan surga, yaitu pemberitaannya. Pemberitaan tentang kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapa itu yang lebih kecil dalam hal pemberitaan kerajaan surga? Tentang kerajaan surga, ya, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya. Dan yang lebih kecil itu adalah Yesus ya, secara umum. Oh, saya belum share ini ya. Nah ini ya, 12 ya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Jadi kerajaan surga di sini bukan mengacu kepada eksistensi kerajaan 1000 tahun ya. Jadi, bagaimana cara kerajaan 1000 tahun diserong, ya, dikudeta, ya, tidak mungkin. Tapi dalam hal apanya? Itu dalam hal pemberitaan tentang kerajaan surga. Itu yang dicoba untuk diselewengkan, ya, diserong. Demikian pula ayat 11 ini juga mengacu kepada hal pemberitaan kerajaan surga. Ya. Yang lebih kecil dalam hal pemberitaan kerajaan surga, yaitu Yesus dan Yohanes, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Baik, ya, kita sampai di situ malam ini. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kisi-kisi. Ya, kisi-kisi. Untuk minggu depan ujian, Anda pelajari tentang pendahuluan kitab Matius ya. Tentang tahun penulisan, kepenulisan, kemudian bukti-bukti internal, kemudian ada apa tuh Papias, yang dimaksud dengan logianya Papias itu apa? Saya juga pernah bahas itu kan. Kemudian silsilah Yesus Kristus, Anda juga pelajari tentang ya, ada beberapa nama yang dihilangkan, kemudian soal nama-nama wanita masuk, kemudian juga soal ada perbedaan antara CT dengan TR-nya. Kemudian ada frase-frase yang oleh Alkitab LAI kita dihilangkan, ya, padahal di TR-nya ada.
Kemudian tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, pasal 2 ada orang-orang Majus, ya, siapa mereka, bagaimana mereka bisa tahu. Kemudian pasal 2 ayat 23 gitu ya. Yang disampaikan oleh nabi-nabi yang akan disebut orang Nazaret, ya. Pengertian orang Nazaret, Nazarin, kemudian salah pengertiannya apa, terus kutipannya dari mana, ayat mana. Kemudian Yohanes Pembaptis, soal subjek baptisan, mode baptisan, kemudian Anda pelajari tabel baptisan air, api, dan Roh Kudus itu ya, elemen, waktu, penyelenggaranya, ya, pelaksananya, kapan, konsekuensinya, yang tabel itu ya, Anda pelajari. Kemudian pencobaan di padang gurun, ada signifikansinya apa. Kemudian ada soal Matius 4 ayat 4 juga itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pengertian dari soal kerajaan sorga. Kemudian tentang khotbah di bukit, ya, apa itu sebenarnya, ya, dalam konteks apa khotbah di bukit itu. Kemudian Yesus dan hukum Taurat, soal iota, ya, atau iota satu iot, one jot one tittle, apa itu. Kemudian yang soal kamu telah mendengar. Kemudian ada frase-frase yang dihilangkan, yang marah tanpa sebab itu. Kemudian ada juga terjemahan yang dihilangkan karena Ella yang mengikuti CT dalam ayat yang ke-44, ya, Matius 5:44 itu. Kemudian hal memberi sedekah, itu juga ada terjemahan yang dihilangkan. Kemudian aplikasi dari hal berdoa, yang jangan bertele-tele. Kemudian dalam tanda kurung, Matius 6 ayat 13, itu. Kemudian tentang berpuasa juga. Pasal 7, perihal hakim menghakimi. Ada perintah, kemudian ada batasan, ayat-ayat lainnya yang memberitakan kita untuk menghakimi. Kemudian soal pengajaran yang sesat, Matius 7, 15-23. Yang soal apa yang maksudnya lakukan kehendak Bapakku yang di surga itu. Kemudian soal apakah penebusan Yesus masuk di dalamnya lingkup kesembuhan atas penyakit-penyakit jasmani kita. 8 ayat 17 itu. Dialah yang memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Kemudian soal perbedaan dalam 3 Injil tentang orang yang kerasukan iblis, ya, Gadara, Gerasa, 2, 1. Matius 9 ayat 13 ada frase yang dihilangkan. Kemudian soal list 12 rasul, ada perbedaan antara Matius dan Lukas. Kemudian tentang Gonad Commission yang tadi. Kemudian juga tentang penafsiran yang Matius 10:23. Juga penafsiran tentang yang terkecil dalam kerajaan surga, ya, Matius 11 ayat 11. Jadi itu dipelajari. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Ya, seperti biasa, Anda yang tinggal di mahasiswa dalam, GITS, ya, soal akan saya kirimkan ke TU. Nanti Anda kerjakan sesuai dengan jam kelas kita ya, jam 7.
Jadi saya titipkan dengan Kak Lina, nanti Kak Lina akan utus satu orang untuk mengawasi. Yang dari luar, soal akan saya sematkan mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Kemudian nanti Anda bisa download atau mau di print. Kemudian nanti kirimkan jawaban Anda. Nanti WA saya secara pribadi. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu, kesempatan pada malam hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Pimpin ya Tuhan, agar kami semakin mengerti dan juga kami dapat menarik pelajaran-pelajaran daripada Injil Matius. Kiranya Tuhan pimpin agar apa yang kami kerjakan ini dapat membangun iman kami dan juga dapat kami pakai untuk membangun iman orang lain. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, waktu istirahat kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ya malam Pak Arifin. Selamat beristirahat, menyertai ya Maranatha. Selamat malam Pak Andi.